Kembali lagi dengan kelompok kita. Jadi, ini adalah tugas video terakhir kita mengenai struktur pasar. Jadi, disimak ya. Yang pertama yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah gambaran mengenai kondisi pasar suatu produk atau jasa yang meliputi jumlah penjual dan pembeli, jenis produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta hambatan masuk dan keluar pasar. Struktur pasar memiliki peran penting dalam menentukan perilaku produsen dan konsumen, serta kinerja pasar. Struktur pasar dapat dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu jumlah penjual dan pembeli, homogenesis produk, kelas pembeli, informasi pasar, dan hambatan masuk pasar. Selanjutnya yang kedua yaitu klasifikasi struktur pasar. Struktur pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu struktur pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen, yaitu tidak ada perbedaan kualitas dan karakteristik antara produk yang ditawarkan oleh penjual yang satu dengan penjual yang lain. Yang ketiga, yaitu pembelian dan penjualan memiliki informasi yang sempurna mengenai pasar. Yang keempat, yaitu tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, setiap penjual memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap harga pasar. Oleh karena itu, setiap penjual harus menerima harga pasar yang berlaku. Nomor 2 yaitu struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar yang tidak memiliki ciri-ciri dari struktur pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 jenis yaitu yang pertama, monopoli. Monopoli adalah struktur pasar di mana terdapat hanya satu penjual yang menguasai pasar. Penjual monopoli memiliki kekuatan pasar yang signifikan dan dapat mempengaruhi harga dan kuantitas yang ditawarkan. Kekuatan monopoli dapat muncul karena adanya hambatan masuk yang tinggi seperti hak kekayaan intelektual atau kontrol atas sumber daya yang langka. Dalam situasi monopoli, penjual memiliki kontrol penuh atas harga dan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang tinggi. Yang nomor 2 yaitu oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Dalam oligopoli terdapat interaksi antara penjual yang saling mempengaruhi keputusan harga dan kuantitas yang ditawarkan. Oligopoli dapat menjadi dalam bentuk oligopoli sempurna, di mana terdapat beberapa penjual dengan produk homogen atau oligopoli diferensiasi, di mana terdapat beberapa penjual dengan produk yang berbeda-beda. Oligopoli seringkali ditandai dengan adanya strategis harga dan non-harga yang kompleks antara pesaing. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang berbeda-beda, tetapi memiliki karakteristik yang mirip. Dalam persaingan monopolistik, penjual memiliki kekuatan pasar yang terbatas dan dapat mempengaruhi harga dalam batas tertentu. Persaingan monopolistik seringkali melibatkan upaya pemasaran dan diferensiasi produk untuk menarik konsumen. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengaruh struktur pasar terhadap kinerja pasar. Struktur pasar memiliki pengaruh terhadap kinerja pasar yaitu yang pertama harga. Struktur pasar yang semakin monopolistik akan menyebabkan harga menjadi lebih tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan pasar dapat menetapkan harga setinggi mungkin. Yang kedua, produksi. Struktur pasar yang semakin monopolistik akan menyebabkan produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan pasar dapat membatasi produk untuk menjaga harga tetap tinggi. Nomor 3 yaitu efisiensi. Struktur pasar yang semakin monopolistik akan menyebabkan efisiensi menjadi lebih rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan pasar tidak perlu bersaing untuk menarik konsumen, sehingga mereka tidak perlu berinovasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, distribusi. Struktur pasar yang semakin monopolistik akan menyebabkan distribusi menjadi lebih tidak merata. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan memiliki kekuatan pasar dapat mengatasi distribusi untuk menjaga harga tetap tinggi. Jadi, struktur pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pasar. Struktur pasar yang semakin monopolistik akan cenderung menghasilkan kinerja pasar yang kurang efisien, produktif, dan adil. Jadi sekian penyampaian materi dari kita. Terima kasih.